Shalom, selamat sahabat buat kita semua. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini dengan satu tujuan untuk datang mencari wajah Yesus. Mencari ketenangan, mendapatkan kelegaan, lepas dari beban pikiran. Kita percaya bahwa ketika kita mengundang Dia, hadir di tempat ini, Dia akan datang. Ketika kita buka hati kita, Dia akan masuk. Yohanes 16 ayat 8 katakan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kita undang Tuhan kita itu melalui Roh Kudus-Nya. Hadir dalam hati kita, saudara. Seberapa berat pun pergumulan yang kita rasakan saat ini, ketika Dia masuk dalam hati kita, maka jiwa kita akan tenang. Dia akan ambil seluruh hidup kita, Dia ambil alih. Ada damai, karena anugerahnya yang begitu besar. Mari kita datang menyembahnya pada saat ini. Buka hatimu, saudara. Dia ada di sana, akan menjamah hidup kita, jamah hati kita, mengurapi dengan kuasa-Nya. Satu pujian kita akan angkat bersama. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Boleh semua bangkit berdiri. Yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hatiku untukmu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku Kau-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Kami siap terima kuasa-Mu. Siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Kami siap menerima Engkau Tuhan hadir dalam hati kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah masuk dalam hati kami, membuka hati kami. Bertahtalah Tuhan. Insafkan kami akan segala dosa dan kesalahan kami.
hikmat bijaksanamu dari arah simulsana menjadi bagian kami semua pada jam ini. Sehingga kami datang dengan layak di hadapan Tuhan untuk menyembah-Mu. Banyak dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Ampunilah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima berkat-Mu dalam ibadah kami yang sederhana ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Ringkasan meditasi Alkitab kuartal keempat pelajaran keempat dengan judul Konflik di balik semua konflik. Di bawah naungan kitab Yosua, ungkapan Tuhan akan berperang untuk kamu bergema sebagai deklarasi ilahi yang penuh kuasa dan janji yang tak terhancurkan. Bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah realitas yang terwujud dalam badai dan kemuliaan di Kanaan. Beginilah kira-kira nyanyian pedang dan janji Yahweh. Dengarlah hai Israel, dengarlah ketika engkau berdiri di tepi Yordan, di ambang janji yang luas, bayangan kekalahan merayap di atas hati yang telah lelah. Musa, nabi perkasa telah berbaring dalam tidur abadi, dan engkaulah yang kini harus melangkah, memanggul mimpi para leluhur. Dan di tengah kesunyian yang mencekam itu, suara Tuhan membakar seperti semak duri yang menyala. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai Yosua, janganlah kecut dan tawar hatimu. Sebab peperangan ini, wahai umat, bukanlah milikmu semata. Bukan bergantung pada kekuatan pedangmu atau jumlah pasukanmu. Kota-kota yang tinggi, raja-raja yang gagah, semua hanyalah debu di hadapan sang panglima surgawi. Jejak kekuatan yang tak terlihat. Ingatlah Yeriko, tembok batu yang angkuh dan kokoh. Bukanlah teriakanmu yang meruntuhkannya. Bukan pula terakota dan fondasi yang gemetar karena ketakutan manusia. Tapi Tuhan yang berjalan di depan. Dia yang melemparkan fondasi batu dari tempatnya. Dia yang mengubah ritual ketaatan menjadi badai penghancuran. Lihatlah di Gibeon, ketika musuh mengepung dan panah-panah berdesing. Bukankah dari langit Tuhan sendiri melemparkan hujan batu yang dahsyat, lebih mematikan dari segala senjata di bumi? Dan bukankah matahari berhenti di tempatnya, menahan langkah sang waktu, agar peperangan Yahweh genap dalam terang yang abadi? Matahari itu patuh, bulan pun diam, sebab Allah Israel mengarahkan kosmos untuk memenangkan pertempuran bagi umatnya. Itu bukan strategi militer, melainkan mukjizat yang membungkam akal sehat. Maka setelah setiap raja dikalahkan, setelah tanah janji direbut sejengkal demi sejengkal, dari bukit Hebron yang keras sampai dataran Kanaan yang subur, kesaksian abadi diucapkan dalam kitab itu. Semua raja ini dan negeri, mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Yosua 10 ayat 42. Tuhan telah berperang, dan kemenangannya bukanlah melalui pedang dan busur Israel, melainkan melalui kuasa yang mutlak. Israel hanya berdiri dan melihat, dan di pagi hari mereka menyanyikan lagu pembebasan, lagu tentang Tuhan yang perkasa, yang membenamkan kuda dan penunggangnya. Tuhan yang berperang untuk umatnya. Ungkapan itu terukir dalam sejarah mereka sebagai janji abadi. Ketika jalan terasa terblokir dan musuh terlalu perkasa, Tuhanlah panglima perang kita. Ini adalah sebuah simfoni yang luhur. Peperangan itu milik Dia yang berjanji, dan kemenangan adalah milik mereka yang berani melangkah dalam ketaatan. Tugas kita hanyalah percaya dan melakukan firman-Nya, karena di medan pertempuran kehidupan, dimanapun kita pergi, Dia akan menyertai, Dia akan berjuang, dan Dia akan memberikan kebebasan dan warisan kasih karunia-Nya kepada kita. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast meditasi Alkitab pada hari Selasa depan tanggal 21 Oktober 2025 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian, minggu lalu saya memaparkan dua peristiwa yang dilihat dari kacamata sains.
tapi ditanggapi secara spiritual, teologis, yaitu tentang keruntuhan tembok Yeriko dan juga menyeberang sungai Yordan. Ternyata itu yang kita sebut sebagai mujizat dan keajaiban. Keajaibannya di mana? Apakah tangan Tuhan yang memberhentikan air sungai Yordan, membelahnya, atau yang meruntuhkan tembok-tembok itu? Itu kacamata teologis kita. Nggak apa-apa kalau itu yang saudara pakai untuk memegang janji percaya, nggak apa-apa. Tapi saya mau katakan sesuatu yang lebih kaya dari itu. Ternyata Tuhan nggak ubah apa-apa, enggak. Semua unsur alam ini bergerak, berinteraksi, terintegrasi, tetap sama. Nggak ada yang dipengaruhi apa-apa ternyata. Lalu di mana keajaibannya? Keajaibannya genapnya janji Tuhan pada waktu yang tepat. Jadi bukan mujizat mengubah unsur alam, tapi mujizat mengkoinsidensikan waktu, membuat waktu menjadi tepat. Jadi ketika kaki para imam yang membawa tabut perjanjian masuk ke dalam air itu, di sana beberapa menit sebelumnya terjadi gempa bumi, seismik, getaran di dalam tanah, membuat longsor terjadi, menutup aliran sungai Yordan. Dan akhirnya kering di hulu, kering di hilir. Dan ternyata belasan kali terjadi gempa bumi itu seperti itu. Dan fakta sejarah membuktikan bahkan ada yang 10 jam berhenti aliran sungai Yordan di zaman modern kalau terjadi gempa bumi itu. Gempa bumi sesuatu yang sangat sering terjadi, lebih sering dulu daripada hari ini. Demikian juga dengan Yeriko. Jadi di Great Rift Valley namanya, kawasan Kanaan itu terjadi sering gempa bumi. Jadi pada waktu di hari ke-7, 7 kali mereka kelilingi dan serunai dengan trompet itu dibunyikan, serentak gempa bumi terjadi, rontoklah lapisan paling luar dari tembok itu dan akhirnya membuat menjadi jalanan seperti menanjak, masuklah para tentara-tentara Israel ke sana. Bukankah mujizat koinsidensi, ketepatan waktu yang paling kita butuhkan dalam hidup ini? Hello. Pas lapar ada makanan. Betul? Pas ada bahaya ada yang menyelamatkan. Pas lagi kesepian ada yang datang menghibur. Pas butuh uang ada yang transfer. Tuhan gak perlu ubah apapun. Dan kita gak perlu berlelah-lelah meminta Tuhan harus melampaui hukum alam. Koinsidensi waktu adalah janji firman Tuhan yang dia sebutkan dengan Tuhan memberikan waktu indah pada waktunya. Yang sepakat katakan amin. Indah pada waktunya adalah mujizat kasih karunia. Berketepatan dengan kebutuhan kita yang paling emergensi dan kita menerimanya dalam segala kelimpahan. Amin. Itu yang kita butuhkan. Itu yang disebut dengan kairosnya Tuhan. Momennya Tuhan. Kalau kronos itu rentang waktu yang panjang. Kairos itu mengisi dalam waktu kronos itu. Waktu-waktu yang tepat. Mau jalan-jalan, mau healing. Tiba-tiba ada uangnya. Ya kan? Butuh pacar. Udah lama kosong. Datang orangnya. Itu yang kita butuhkan. Hari ini mari ganti perspektif kita. Makanya selaraslah dan harmonilah jiwa kita dengan segala pergerakan unsur alam. Langkah kita selalu kanan. Artinya langkah kita akan fortune, beruntung, penuh kasih karunia, anugerah Allah yang melimpah. Tuhan memberkati. Ada amin saudara? Amin ya. Saya sangat terberkati juga dalam meditasi, saat teduh Sabat lalu yang dibawakan oleh Ibu Candy.
Di sana dikatakan kalau kita peka, kita hitung, kita minta Tuhan mengajari kita untuk menghitung setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan menghitung setiap masalah yang sedang kita hadapi. Tapi itu butuh hati kita, butuh mata kita untuk melihatnya. Mata iman kita. Lagu yang akan kita nyanyikan bersama adalah minta Tuhan memberikan kepekaan kepada hati kita. Kita buka mata kita sehingga kita bisa terkagum melihat karya Tuhan yang dahsyat, begitu indah dalam hidup kita. Gantinya kita melihat masalah-masalah kita. Jangan saudara, tetapi kita melihat karya Tuhan. Pasti kita dapat tersanjung. Setiap saat Tuhan beri kesempatan yang baru bagi kita semua. Mari kita sadari itu. Mengenalmu, kita nyanyikan bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, tukarkah aku. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari saudara penyembah Tuhan bangkit berdiri. Katakan kembali bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Katakan kembali. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. How great is our God. Saudara, lagu yang akan kita nyanyikan ini memiliki tempo yang berbeda dari lagu yang sahabat lalu kita nyanyikan. Saya akan lead temponya ya saudara. Oh Lord, my God, when I'm in some wonder, consider all the words thy hand hath made. I see the star. I see the stars.
When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. My Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada tangis dalam ruangan ini. How great thou art, Tuhan. Tak terkatakan rasanya hati ini.
lepas, lega. Kami menitikkan air mata bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Karena kami tak tahu harus pergi kemana. Yang kami tahu hanya ada Tuhan. Yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Di waktu yang tepat. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuknya? Mari kita merenung. Sampaikan apa yang dalam hatimu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kau telah dengar doa-doa kami. Kau telah dengar hati kami, pikiran kami. Akan ada keajaiban-keajaiban yang telah Engkau telah siapkan buat kami. Terima kasih. Kami percaya oleh karena Engkau ada di sini. You are here.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian haleluya, haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Betapa kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Holy is the Lamb. Kami adalah orang-orang tebusanmu Bapa. Kami adalah anak-anakmu. Kami ingin mendengar dan kami ingin merasakan hadiratmu di tempat ini. Kemurahanmu berlaku buat hidup kami sepanjang masa. Dari selamanya sampai selamanya, Engkau tetap memiliki kemurahan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah di tempat ini kami mendengar kabar baik,
yang membangun harapan kami dan membuat kami mampu melihat masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pinjam pointer. Yang bawah untuk next. Shalom, selamat sahabat bagi kita semua. Oke, sama-sama katakan bahwa saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara katakan? Oke. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Oke. Saya memiliki judul Righteousness by Faith dalam sudut perspektif yang mungkin kalau saudara sudah dengar, ini tambahan, tapi kalau saudara baru dengar, ya saya bersyukur, tapi kalau saudara sudah pernah, ini adalah tambahan. Jadi saya memilih ini supaya kita yakin, jangan ragu bahwa kita adalah orang yang dibenarkan karena iman. Oke, amin ya. Saya ke next slide aja. Oke. Kebenaran karena iman ini itu selalu identik dan bahkan memiliki persamaan dengan kasih karunia. Kenapa saya sebut begitu? Di sini diambil contoh di surat Paulus dalam kitab Roma. Kitab Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus. Saya menyarankan saudara, dan saya juga menyarankan diri saya sendiri, itu saya rajin membaca kitab Roma. Kenapa? Di situ Paulus menulis dengan judul Roma 4 itu di bagian atas yaitu Abraham dibenarkan karena iman. Saya bacakan ya. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Stop sampai di situ. Jadi apabila Abraham dibenarkan atas dasar perbuatan, perbuatan artinya hasil usaha dia, ya. Itu sebenarnya kitab suci mengatakan, ia itu beroleh dasar untuk bermegah. Namun di hadapan manusia saja, tapi di hadapan Allah dia tidak pantas bermegah karena hasil perbuatan. Next. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja gitu ya, upahnya itu pasti dihitung sebagai hak. Jadi kalau saudara bekerja, saudara gajian, gaji saudara itu dipandang sebagai hak gitu ya. Lalu, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja disampaikan, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini saya bold. Ia yang membenarkan orang durhaka. Ini maksudnya apa saudara? Paulus mengutip ini. Jujur, selama ini gereja-gereja mungkin jarang membahas dia yang membenarkan orang durhaka. Kenapa Paulus menulis surat ini? Pasti ada dasarnya. Enggak mungkin ditulis di sini, ini enggak salah nih. Dia di sini Tuhan membenarkan orang durhaka. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Pasti ada dasarnya Paulus menurut ini. Dasarnya adalah kematian Kristus di kayu salib. Kita tuh bisa disebut sebagai orang durhaka, saudara. Yes, kita bisa disebut sebagai orang durhaka. Kenapa? Atas dasar perbuatan. Atas dasar perbuatan kita menyangkal Tuhan. Fix, perbuatan kita yang jahat itu menyangkal Tuhan. Dan Tuhan membenarkan orang durhaka. Kenapa? Tuhan membenarkan saudara dan saya. Bukan atas dasar perbuatan. Di sini dikisahkan adalah Abraham. Maka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Artinya di atas dasar kayu salib ketika Tuhan menebus saudara dan saya. Dan kita percaya kepada penebusan itu, imannya saudara itu dihitung saudara. Saya kasih tahu ya, dihitung dan diperhitungkan Tuhan sebagai suatu kebenaran yang fix. Clear di situ, saudara clear di situ? Next. Ini saya ambil lagi di kitab Perjanjian Lama, Kejadian 17 ayat 1 sampai 2 ya. Oke, di sini di kitab Kejadian ini, Abraham waktu itu masih namanya Abram, gitu ya, berumur 90 tahun sebenarnya. Nah, ini pertama kalinya Tuhan bertemu dengan Abraham dan dia mendeklar dirinya sebagai ini. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak
bercela. Yang kedua, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Simple. Tuhan Allah yang Maha Kuasa disebut itu adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, yang cukup sepenuhnya untuk segala sesuatunya. Cukup untuk segala sesuatu, gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, berbicara kepada Abraham, itu maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah, saya itu mampu melakukan apa yang akan saya janjikan kepada kamu. Artinya dia itu Maha Kuasa lebih dari apa pikiran manusiawi dari Abraham. Next. Oke, di sini dibilang, sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Oke, di bawah, ini namanya dia yang lama, menjadi Abraham. Ada tambahan huruf H di situ. H itu disebutnya adalah He. He, ada tambahan He. Kenapa ditambah H? Kenapa enggak namanya semula aja Abram? Ada alasannya di slide berikutnya. Alasannya seperti ini. Abjad Ibrani, Hebrew alfabet. Nah, kita sama-sama tahu kitab perjanjian lama, bahasa aslinya itu adalah bahasa Ibrani, Hebrew. Tapi kalau perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Itu saudara harus mengerti. Perjanjian lama aslinya bahasa Ibrani, perjanjian baru Yunani Koine. Abjad Ibrani, ini adalah abjad Ibrani. Oke, abjad Ibrani itu begini. 1, 2, 3, 4, 5. Dia itu bukan angka saudara, tapi dia huruf. Jadi dia Alef, Bet, Gimel, Dalet, dan seterusnya. Kalau di bahasa Indonesia, kita sering menyebut 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam bahasa Inggris, 1, 2, 3, dan ya seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, bukan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, bukan, tapi ini. Alef, Bet, Gimel, Dalet, gitu ya. Nah, abjad Abraham, huruf H, ya, itu di angka 5, He. Ini He. Ini Abram menjadi Abraham, itu adalah huruf He. Tuhan menambahkan huruf He di sini. Apa itu huruf He? Angka kelima. Ketika kita mengucapkan abjad He, itu saudara tahu seperti apa? Seperti mengembuskan nafas. Fiuh gitu. Saudara ingat penciptaan manusia pada awalnya ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, ya Adam lah pertama diciptakan ya. Itu sebenarnya Tuhan tuh melepaskan ininya, nafasnya dan masuk ke dalam hidungnya Adam. Sehingga Adam disebut makhluk yang hidup. Ketika Tuhan Allah belum melepaskan nafasnya, Adam itu hanya makhluk tidak ada nyawanya, bukan makhluk hidup, bukan. Dia hanya darah dan daging saja, tapi belum hidup. Tapi ketika Tuhan memberikan He-nya, ini He-nya, nafas itu He, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Ini fix. Saudara harus tahu, nafas kita yang hidup ini, nafas ini, itu dalam bahasa Ibrani itu He. He itu nafas. Saudara ingat, camkan baik-baik bahwa kita bernafas sampai hari ini, itu semua karena Tuhan yang memberikan. Next. Oke. Ini abjad Ibrani lagi, Abram. Abram itu artinya father of altitude. Ya. Lalu Tuhan ganti, ditambahkan H, menjadi father of multitude. Bapa banyak bangsa. Oke. Di Alkitab New English Translation, no longer your name be called Abram, but Abraham, multitude of nation, Genesis. Oke. Father of multitude, Bapa banyak bangsa. Ketika namanya Abram belum diubah, dia masih menjadi Abram, ya. Ternyata dia belum berbuah. Tidak fruitful. Tetapi waktu Tuhan memberikan kasih karunia kepada Abraham, fix. Dia menjadi bapa banyak bangsa, saudara. Ketika ditambahkan huruf hanya. Saudara harus mengerti, Abram menjadi Abraham itu Tuhan yang menambahkan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Kenapa dia tambahkan? Ya terserah Tuhan. Karena Tuhan punya janji di belakangnya. Dia menjadi bapa banyak bangsa.
Amin. Saudara mengerti sampai di sini? Amin. Oke. Di Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Oke. Tuhan berfirman tentang istrimu Sarai, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai tetapi Sarah. Next. Jadi pasangan ini diganti namanya sama Tuhan. Kenapa diganti? Ada dasarnya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki dan memberkatinya. Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa dan raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Next, di dalam Alkitab saudara, ini kan Sarah. Enggak ada huruf H-nya kan ya. Tetapi sesungguhnya di dalam bahasa Ibrani dan terjemahan Alkitab in English version manapun, sesungguhnya itu ada huruf H saudara. Di Alkitab saya berbahasa Indonesia, Sarah. Sarai jadi Sarah. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya itu pakai H. Nanti saudara cek. Kitab Alkitab perjanjian Ibrani sama bahasa Inggris manapun, itu namanya menjadi Sarah. Bukan Sarah doang. Di Alkitab saudara pasti Sarah, hanya nggak ada. Tapi sebisa mungkin saudara cari referensi dari bahasa asli. Fix, dia ada Sarahnya. Jadi artinya Abraham sama Sarah ada penambahan huruf H-nya. H adalah nafasnya Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi. Next. Oke. Sarai. Sesungguhnya di sini ada yang nggak namanya Sarai ya. Sarai itu ada artinya. Saudara bisa cek di Google. Sarai itu artinya ini. Captain. Captain of the house. Chief. Pemimpin. Sarai itu leader. Dia ruler, pembuat peraturan. Gitu ya. Dan Abraham, saudara tahu, banyak mendengarkan perkataan Sarai. Karena dia memang seorang wanita yang dominan. Itu berdasarkan arti nama Sarai. Saudara bisa cek di Google atau bahkan AI. Muncul. Di sini juga dibilangin, Sarai itu dominan dan pemimpin dan memberi kesan bahwa pada saat dia muda, ya, dia adalah orang yang mendominasi. Dan bahkan mungkin di situ disebut suka bertengkar dan berdebat gitu ya. Jadi Sarah itu namanya adalah orang yang dominan gitu ya. Kalau dominan artinya apa? Contoh misalnya gini, Abraham melakukan ini, siap bu gitu, mungkin dia bilang begitu. Abraham melakukan ini, Abraham kawin sama Hagar, siap. Bener kan? Pada akhirnya dia dengan Hagar atas perintah Sarai. Saudara pasti tahu ceritanya. Next. Sedangkan ketika diubah menjadi nama Sarah, ini asli sesungguhnya. Queen, lady, princess. Sarai artinya orang yang dominan, wanita yang dominan. Ketika Tuhan tambahkan huruf H, ini artinya Queen, lady, princess. Di situ dibilangin, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Ini kitab bahasa Indonesia, saya sudah ulangi lagi. Bahasa Indonesia Sarah, dalam bahasa Ibrani dan terjemahan bahasa Inggris, ini Sarah ada hanya. Dan aku akan memberkatinya dan daripadamu akan dilahirkan seorang anak lelaki. Sarai, Sarah, I-nya diganti menjadi H, He. Abjad Ibrani ada He-nya. Arti nama Sarah Queen. Saya mau tanya ke saudara, kalau Queen itu berarti di mana? Misalkan saya raja, Queen itu berarti di atas, di samping apa di bawah? Di mana kalau Queen? Di samping raja. Benar ya? Sedangkan kalau dominan identik dengan di atas. Sarai itu dominan di atas Abraham, di atas sang suaminya. Ini adalah blueprint Tuhan saudara. Ini adalah blueprint Tuhan. Jadi Tuhan mengembalikan Sarai, wanita yang dominan, menjadi Sarah adalah queen. Lady, di samping wanita, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk lelaki, di samping. Jadi artinya Sarah, blueprintnya Tuhan buat suami dan istri gitu ya. Istri itu bukan di atas saudara, bukan dominan. Tapi pendamping, di samping persis. Raja dan ratu berdampingan. Bukan ratunya di atas saudara.
Dan itu sebabnya kenapa Tuhan menciptakan perempuan di rusuk, bukan di bawah. Karena kalau Tuhan menciptakan perempuan di bawah, saudara bisa diinjek-injek saudara sama laki-laki. Atau di atas ya yang perempuan yang melit, yang laki-laki. Tapi Tuhan mengembalikan, ini blueprintnya Tuhan mengenai suami dan istri. Jadi Sarah seorang pendamping di samping. Next. Oke. Hebrew alfabet lagi, abjad Ibrani lagi, saya fokus ke sini. He itu angka 5, di sini angka 10. Nih, Sarai di dalam bahasa Ibrani, huruf I itu adalah Yod. Ini, 10. Ini angka 5. Huruf H, Abraham, Sarah di angka 5. Kalau Sarai I itu 10. Saya coba mau bertanya sama saudara. Apa yang saudara ketahui tentang angka 10? Ada yang tahu? 10 itu apa? Perfect. Jadi kalau kita poin atau skor 1 sampai 10, 10 itu angka kesempurnaan. Benar ya? Tapi bisa juga di mata kuliah atau di pelajaran 100, tapi umumnya 10. Dan saudara ingat, saudara tahu sesuatu hal yang menuntut kesempurnaan apa? Saudara ingat? Apa yang menuntut kesempurnaan? 10? Saudara tahu? Saya kasih tahu ya. Hukum Taurat. Saya tahu dari mana? Next. Ini hasil browsing. Angka 10 simbolis dalam kitab, Alkitab, seringkali melambangkan tantangan dan penyelesaian yang perfect, saudara. Sempurna. 10 itu angka sempurna. Dan 5 adalah angka kasih karunia. Dari Google, saudara bisa cek di Google hari ini. Ini, kasih karunia angka 5 sering dikaitkan dengan kasih karunia, kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Kata untuk 5, kames memiliki akar yang sama dengan kemurahan. Saudara, jadi abjad Ibrani 5 dan 10 ada maksudnya. Sesuatu yang menuntut kesempurnaan atas dasar hasil perbuatan manusia. Saudara pasti tahu itu apa tuntutannya. Hukum Taurat yang mana kita nggak akan pernah mampu melakukan kesempurnaan di angka 10. Artinya huruf H dalam nama Abraham dan Sarah itu angka 5. Sedangkan Sarai, I dalam abjad Ibrani, tuntutan kesempurnaan. Artinya begini, ketika Tuhan mengganti nama Abraham dan Sarai ditambahkan H, Abraham dan Sarah, angka 5 itu adalah angka kasih karunia. Pada akhirnya kita tahu sama tahu bahwa Abraham memiliki anaknya sendiri. Ketika dia sudah ganti nama, tepat 1 tahun. Saudara bisa baca di Alkitab saudara Kejadian, tepat 1 tahun ketika Abram dan Sarai diganti menjadi tambahan H. Tepat 1 tahun kemudian, Ishak, anak perjanjian itu lahir. Next. Kejadian lagi, jangan lagi menyebut dia Sarai, tetapi Sarah itu namanya dan akan memberkatinya. Oke. Ketika saudara menerima kebaikan Tuhan gitu ya, maka sesungguhnya saudara itu akan memiliki sifat sebagai seorang raja yang berkuasa. Maksudnya berkuasa ini bukan dalam hal politik, tapi ketika saudara menerima itu saudara kayak raja, jadi saudara bebas mengatur. Berkuasa untuk kebiasaan buruk, saudara memilih untuk mengasihani orang yang bersalah terhadap saudara, dan saudara juga memilih untuk bisa mengurangi kegiatan dosa saudara. Dan di kitab Roma dibilang bahwa ketika dosa satu orang maut itu berkuasa oleh satu orang, Adam, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima limpahan kasih karunia. Saudara dan saya sudah menerima kelimpahan kasih karunia ini dan hidup dan berkuasa oleh satu orang. Artinya saudara,
kita dengan berkelimpahan kasih karunia, kita adalah orang yang berkuasa. Kita bukan lagi budak, kita bisa disebut orang berkuasa dan kita bisa menjadi sebagai raja. Next, ini penting. Abraham tertawa. Kejadian, ini saya bold, tertawa. Kejadian 17. Ada dua kata mungkin di sini. Mungkin, mungkinkah? Oke. Abraham tertawa. Kenapa dia tertawa, saudara? Karena itu nggak mungkin buat dia secara manusia. That's why dia tertawa, gitu ya. Saya mau tanya kepada saudara, apakah di sini Abraham memiliki iman? Apakah memiliki iman? Punya. Tapi ada plusnya, ini. Iman tambah keraguan-raguan. That's why dia ketawa. Bayangin saudara, dia bicara dengan Tuhan yang Maha Kuasa, sebutannya El Shaddai, dia tertawa. Bayangin, kalau saya yang ngomong kepada saudara, besok kamu akan memiliki anak satu lagi, saudara boleh aja ngetawain saya. Karena bisa aja saya asal ngomong. Tetapi yang bilang kepada dia soal keturunan adalah El Shaddai. Harusnya dia gak ketawa, tetapi dia ketawa. Abraham tertawa. Next. Roma 4 ayat 17, Abraham di perjanjian baru. Yang tadi perjanjian lama, kejadian, ini perjanjian baru. Tertulis begini, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah. Oke, imannya tidak lemah, ia tidak bimbang, malah ia diperkuat imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Ini ada bedanya saudara. Di sini dia tertawa. Ini perjanjian lama, kejadian perjanjian lama. Lalu kenapa di kitab Roma disebutnya berbeda sebaliknya? Kok dia nggak nulis? Kenapa Paulus nggak nulis? Dia tertawa, dia imannya tidak lemah, ia tidak bimbang. Enggak. Ini kan dia bimbang saudara, ini bimbang loh. Mungkinkah, saya mau tanya saudara, kata mungkinkah itu kata-kata keraguan apa kepastian? Mungkin hari ini hujan, mungkin hari ini ada demo, mungkin sesuatu hal yang gak pasti. Tetapi perjanjian lama mencatat kata mungkin 2 kali. Artinya sebenar-benarnya Abraham itu ragu-ragu saudara. Tetapi ajaibnya, ini ajaib di kitab Roma, perjanjian baru. Tidak ditulis dia ragu. Ini salah apa menurut saudara, salah apa gimana? Kenapa perjanjian lama apa adanya Abraham tampil dia ragu-ragu? Di perjanjian baru yang ditulis Paulus di kitab Roma, dia sebut tidak menjadi lemah, padahal dia ragu. Saudara tahu sebabnya kenapa? Dan yang kedua, sama, Sarah juga tertawa kok. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Sarah menyangkal, tetapi Tuhan melihat hati, dia bilang, enggak Tuhan, saya enggak ketawa. Tapi Tuhan bilang, enggak, emang lu ketawa kok. Artinya, Abraham dan Sarah dua-duanya menertawakan soal janji keturunan kepada mereka. Dia tertawa, cek di perjanjian baru lagi. PB perjanjian baru, Ibrani. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh keturunan, walaupun usia sudah lewat, itu sebabnya oleh satu orang seperti bintang di langit. Artinya begini, kisah Abraham dan Sarah di perjanjian lama dan sekaligus diulangi di perjanjian baru, itu beda saudara. Di perjanjian lama, kedua orang ini, Abraham dan Sarah ini, dia penuh keraguan-raguan. Tapi ketika Paulus di perjanjian lama, di situ tidak ditulis keraguan-raguan. Ada apa? Ada yang salah? Apa ini kontraproduktif? Enggak ada yang salah. Itu enggak ada yang salah. Tapi kok beda? Next. Abraham dan Sarah tertawa di perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, ya, Abraham dan Sarah tertawa karena keraguan mereka. Coba baca yang warna kuning. Namun di perjanjian baru, keraguan mereka enggak pernah dicatat. Coba aja saudara cek. Perjanjian lama dicatat mereka ragu-ragu. Tetapi di perjanjian baru, mereka tidak dicatat memiliki iman yang ragu-ragu. Kenapa bisa seperti itu? Saudara tahu jawabannya? Jawabannya ini. Paulus menulis surat Roma, dia pakai Mazmur Daud. Kitab Mazmur 32 ayat 1-2. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya.
dan tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Artinya sudah jelas di sini, ini nyambung saudara. Artinya begini, keraguan-raguan Abraham, keraguan-raguan Sarah, itu Tuhan ampuni sebenarnya. Kenapa? Dia melihat imannya, that's why di perjanjian baru. Daud hidup di mana? Daud hidup di bawah perjanjian lama dan Daud menjalani hukum Taurat yang keras dalam hidupnya. Dan Daud melihat di kedepannya, dia melihat jauh ke depan. Bahwa ada orang, nantinya ada orang banyak yang ternyata akan dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan. Jadi Daud, orang perjanjian lama, bisa melihat ke depan, jauh ke depan. Dia melihat ada orang yang berbahagia karena Tuhan membenarkan bukan perbuatannya, tetapi imannya. Dan siapa yang dimaksud oleh Daud ini? Yang dimaksud saudara dan saya. Maksud Daud ini adalah saudara dan saya. Kenapa? Pelanggaran saudara, keraguan-raguan iman saudara tidak dihitung Tuhan. Kita hidup di perjanjian baru. Kalau kita hidup di perjanjian lama, perbuatan kita dihitung. Tapi ketika di perjanjian baru, kebenaran karena iman, saudara di-skip keraguan-raguannya sama seperti Abraham. Tapi yang dihitung oleh Tuhan adalah iman. Ini adalah kebenaran karena iman yang sebenar-benarnya. Jelas kok Abraham dan Sarah itu ragu. Saudara kan bisa lihat tadi di Kejadian. Mungkinkah Tuhan, kan saya udah 100 tahun, si Sarah 90 tahun. Mungkin gak Tuhan, mungkin gak? Itu kan ragu-ragu saudara. Di perjanjian baru tidak pernah dicatat keraguan-raguan mereka atas dasar tulisan Rasul Paulus di kitab Roma. Next. Perempuan yang sakit selama 12 tahun pendarahan dan yang sakit kusta. Saudara pasti pernah dengar ceritanya, benar ya? Saya sebut dulu yang ini dulu, sakit kusta. Orang yang sakit kusta, ini salah satu contoh kebenaran karena iman. Orang yang sakit kusta, itu ketika dia tahu Tuhan Yesus ada di sekitar itu, dia menemui Yesus dan langsung straight to the point, menemui Tuhan. Dia akan bilang, Tuhan, jika engkau mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika engkau mau. Artinya dia menemui Yesus dan dia memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong tahirkan aku. Sedangkan perempuan orang yang sakit pendarahan 12 tahun, mendekati Yesus dari belakang. Ada dua perbedaan di sini. Ini dari depan, ini dari belakang. Kenapa ini dari depan, ini dari belakang? Saya mau bahas yang dari belakang aja dulu. Kenapa bisa dari belakang? Padahal kalau saudara lihat Matius 9 ayat 20 ceritanya, Yesus sudah melewati perempuan itu sebenarnya. Dia sudah melewati. Dan perempuan itu banyak mendengar kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang di kisaran tempat tinggalnya. Artinya perempuan ini mendengar akan mujizat Tuhan. Jadi iman timbul dalam hatinya. Saudara juga sama, iman timbul akan pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga dia maju. Dia sebenarnya takut karena dia sakit pendarahan. Bagi orang Yahudi, sakit pendarahan itu membuatnya najis menurut hukum Yahudi pada waktu itu. Sehingga dia takut mendekati Yesus, saudara. Dia takut, dia ragu-ragu. Padahal dia kan bisa aja dia seperti orang yang sakit kusta ini langsung. Ternyata dia ragu-ragu, saudara. Tetapi, Yesus mengetahui ada yang menyentuhnya dan memanggilnya. Perempuan itu mengaku dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Begini artinya. Si perempuan ini sebenarnya ragu-ragu. That's why dia tidak langsung menemui Yesus. Tapi dia lewat belakang, disentuhlah jubahnya. Dan ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus, kuasa kesembuhan. Artinya begini, perempuan ini ragu-ragu tapi imannya tebal. Contoh begini, sekalipun biji sesawi, saudara tahu biji sesawi? Tahu ya pasti ya, kecil ya. Itu perumpamaan tentang biji sesawi.
keraguan-raguan kita besar, tetapi iman kita kecil, itu Tuhan bisa tetap pakai. Contoh next. Ini, saudara tahu biji sesawi apa? Ini tangan manusia, biji sesawi itu sekecil itu saudara. Nih bijinya, kecil banget sebenarnya. Matius 17 ayat 20, Yesus berkata bahwa jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi doang gitu ya, engkau bisa berkata, pindahlah gunung ini dari sini ke sana, dan gunung itu bisa pindah. Dan itu membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Artinya begini saudara, ini relate dengan kisah Abraham dan Sarah. Meskipun Abraham dan Sarah memiliki keraguan-raguan yang besar banget. Ini besar keraguan-raguannya. Tetapi imannya Abraham dan Sarah segini. Biji sesawi. Tapi ternyata cukup. Saudara di sini punya iman, pasti punya. Punya keraguan-raguan, pasti punya. Dan feeling saya, keraguan kita lebih besar dibanding iman. Benar? Mungkin bisa jadi keraguan kita lebih besar. Saya cuma mau bilang kepada saudara, atas dasar kisah Abraham dan Sarah ini, artinya Tuhan tuh mengampuni keraguan-raguan saudara. Yes, Abraham dan Sarah diampuni. Dan dia menjawab imanmu. Ingat ya, Tuhan mengampuni keraguan-raguan saudara dan dia menjawab imanmu. Fix, terbukti di case Abraham dan Sarah. Dia tambahkan huruf H-nya di antara namanya. He, nafas Tuhan dihembuskan di dalam namanya. Sehingga namanya itu berubah menjadi pakai H, Abraham dan Sarah. Sarah yang tadinya wanita yang dominan, ya, tetapi blueprintnya Tuhan bahwa wanita ada tulang rusuk menjadi pendamping. Menjadi pendamping. Dan ketika Tuhan ubah namanya, setahun kemudian, Sarah berbuah, Ishak lahir. Di atas keraguan-raguannya mereka. Apa yang mau saya sampaikan di sermon hari ini? Yang mau saya sampaikan adalah meskipun saudara keraguan-raguan, tampaknya keraguan-raguan saudara ini nyaris sempurna lah. Tetapi saudara punya iman sekecil ini, sekecil aja, gak usah banyak-banyak, sekecil aja. Keraguan-raguan saudara sebesar gedung Intiland. Ini keraguan-raguan saudara, tetapi iman saudara sebesar biji sesawi. Tek. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itu cukup untuk mengalahkan, memindahkan Intiland ke sebelah sana. Saudara mengerti maksud di sini ayatnya? Artinya, di atas perjanjian kasih karunia yang Tuhan adakan kepada Abraham dan kita sebagai keturunannya, artinya keraguan-raguan saudara itu tidak dihitung saudara. Enggak apa-apa saudara ragu, enggak apa-apa ibaratnya. Kenapa? Kita manusia. Bro dan sis, bapak dan ibu manusia. Dan kita pasti ragu-ragu akan janji Tuhan. Kita enggak perlu munafik mengenai itu. Kita pasti ragu-ragu. Berita baiknya adalah Tuhan mengampuni keraguanmu. Saya mau kasih contoh, keraguan atau ketidakpercayaan itu adalah dosa saudara. Sebenarnya iya, tetapi Tuhan tidak hitung lagi keraguan saudara. Yang dihitung Tuhan adalah imanmu yang sebesar biji sesawi. Itu dihitung. Dan inilah kebenaran karena iman yang sesungguh dan sebenar-benarnya. Saya ambil contoh. Brother Yongki sering WA saya. Tolong dukungan doa untuk saya berjualan di lokasi ini. Apa yang dihadapi? Kesulitan, banyak kompetitor, saingannya banyak. Saya pun kadang juga takut sama kompetitor di kerjaan. Saya takut, kompetitornya banyak. Itu membuat saya ragu-ragu. Saya membaca firman Tuhan, tapi saya sebenarnya ragu-ragu. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah mengampuni keraguan kita. Dia melihat sisi sebelahnya lagi. Iman kita yang cuma sebesar biji sesawi. Itulah yang dihitung Tuhan sebagai kebenaran. Dan saudara dibenarkan bukan karena keraguan, tapi oleh karena iman. Saudara sudah paham di sini? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga yang seharusnya kita ragu-ragu, kalau ada orang bilang sama saudara,
lu sih berdoanya kurang kenceng, kurang sampai begadang sih. Lu ragu-ragu sih. Bilang aja, iyalah saya manusia. Abraham aja ragu-ragu, apalagi saya. Abraham sama Sarah ketemu Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai. Aja ragu-ragu, apalagi saya. Di depan kita kan tidak ada Tuhan. Bayangin saudara, Abraham dan Sarah berhadapan sama Tuhan. Dia tertawa. Gila kan? Itu menurut saudara apa? Imannya lemah gak? Imannya lemah. Tetapi Paulus menulis di surat kitab Roma tadi, dia tidak mencatat keraguan-raguan dua orang ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni, sudah clear. Sudah keraguan-raguan saudara sudah clear di atas kayu salib. Itu sudah selesai. Jadi kalau saudara melihat halangan dalam pekerjaan saudara dan saudara ragu-ragu akan janji Tuhan, percayalah Tuhan sudah mengampuni keraguan-raguan saudara. Tuhan sudah mengampuni ketidakpercayaan saudara karena saudara melihat langsung sehingga saudara ragu-ragu. Tuhan sudah mengampuni penglihatan saudara yang membuat saudara menjadi ragu. Tapi Tuhan melihat hati. Soalnya begini saudara, kita kadang melihat sesuatu begini. Kita percaya di sini iman. Tapi ragu-ragu di sini. Ingat, peperangan rohani itu bukan dari sini, tapi dari sini. Keraguan-raguan itu akan stay di sini. Iblis bermain-main di sini. Dia senang bermain-main di sini. Dia ingin saudara ragu dan ragu-ragu itu sampai ke batas hati dan iman. Supaya menyentuh imanmu dan saudara bahkan dibuat, udahlah gak usah percaya, mundur aja, back off aja. Gak usah lah, percuma. Tapi dia akan berputar di sini. Dia akan membuat saudara ragu-ragu dan iman saudara menjadi hilang. Tetapi kabar baiknya adalah meskipun saudara ragu-ragu dalam pikiran saudara, meskipun yes saya ragu-ragu, tetapi iman saudara yang cuma sebesar biji sesawi, fix, saudara bisa memindahkan gunung. Dan Tuhan sudah mengampuni keraguan di otak pikiranmu. Dan Tuhan hanya bisa melihat yang ada di sini. Dia melihat kedalaman hati dan batin bahwa kamu punya iman yang meskipun kecil biji sesawi, tapi sanggup memindahkan gunung. Apa itu gunung? Masalah saudara, penyakit saudara, ketidakberdayaan saudara, bahkan sesuatu hal yang mustahil bagi saudara, itu adalah gunung. Itu adalah gunung. Gunung yang besar. Tapi iman yang sebesar biji sesawi cukup untuk memindahkan gunung. Baik, ini slide saya terakhir. Saya mau pimpin dalam doa untuk kita hari ini. Mungkin saya boleh panggil pianis ke depan untuk mengiringi. Saya mau berdoa untuk kita yang mengalami keraguan-raguan. Saudara tetap stay di tempat duduk saudara. Saudara tetap stay, saudara bayangkan iman plus keraguan-raguan itulah yang ada di dalam kita sesungguhnya. Kita punya iman, tapi kita punya juga keraguan-raguan. Kita punya dua-duanya. Tinggal mana yang lebih dominan aja. Saya mau berdoa kepada saudara, enggak lama. Kita tutup mata sebentar. Kita tutup mata. Saudara ingat semua masalah saudara yang membuat saudara memiliki konsistensi dalam hal keraguan-raguan dan bisa bertumbuh menjadi ketidakpercayaan. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut, Tuhan melihat hati saudara yang masih memiliki iman. Artinya iman dan keraguan-raguan di dalam hati dan pikiran kita itu berjalan bersamaan. Dan Tuhan tahu kita secara manusiawi, secara daging adalah orang yang lemah. Kita bukanlah orang yang sempurna. Dan kita memang tidak pernah menjadi sempurna. Tetapi atas dasar iman, Tuhan melihat itu di dalam hati dan jiwa saudara. Saran saya buat saudara, tetaplah datang kepada Tuhan apa adanya. Sampaikan kepada Dia yang menjadi Bapamu di surga, bahwa Tuhan, saya minta maaf karena saya ragu-ragu Tuhan. Saya bahkan banyak yang tidak percaya terhadap janji Tuhan. Tapi kali ini saya belajar apa itu sesungguhnya kebenaran karena iman. Kebenaran karena iman
adalah sesuatu yang kita butuhkan. Karena kebenaran karena iman itu artinya kita membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu tidak hanya akan menguduskan kita, tapi juga akan membuat kita mengikis semua kelemahan kita. Dan kita berani datang kepada Tuhan apa adanya. Berdoa di dalam hati saudara, saya mendoakan dari sini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau maha mengetahui, Engkau melihat di dalam hati dan pikiran kami. Pikiran kami Tuhan sesungguh-sungguhnya adalah penuh dengan keraguan-raguan. Pikiran kami negatif, pikiran kami penuh keraguan-raguan yang mana itu adalah perbuatan dosa yang tidak mungkin kami sengaja. Tetapi Tuhan, peliharalah iman, tumbuhkanlah iman di dalam hati kami yang meski hanya sebesar biji sesawi saja di dalam hati kami Tuhan. Namun firman-Mu berkata, itu cukup untuk memindahkan gunung. Bapa, banyak gunung di depan kami, banyak tantangan di hadapan kami yang tidak mampu kami langkahi secara daging. Tetapi Tuhan, kami memanggil-Mu Tuhan, agar Tuhan mampu turun ke level iman kita. Tuhan tolong turun ke level iman kita. Dan Tuhan lihat iman kita di dasar hati dan batin kita. Bahwa kami adalah dibenarkan karena iman, bukan keraguan-raguan. Kami mengucap syukur Tuhan seperti kata Raja Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya dan tidak dihitung pelanggarannya. Jadi bisa dibilang kami adalah orang-orang yang berbahagia ya Tuhan. Karena pelanggaran kami tidak Engkau hitung dan pelanggaran kami tidak Engkau menjadi dasar Engkau menghukum kami. Tapi Engkau melihat kami hanya satu, melihat kebenaran karena iman. Biarlah kebenaran karena iman tumbuh di dalam hati tiap-tiap kami yang ada di sini. Maupun menonton via live YouTube dan lain sebagainya. Agar kami setiap hari menyadari bahwa berdasarkan kekuatan kami dan pikiran kami, yes, kita masih lemah, kita penuh dengan keraguan-raguan. Tetapi kebenaran karena iman adalah Engkau sendiri yang menaruhnya dalam hati kami. Supaya kami pelihara iman itu. Agar kami bisa melihat di masa datang bahwa semua gunung tantangan yang kami hadapi sebagai seorang manusia, Tuhan tuntun kami untuk melangkahi semua gunung itu. Dan kami mengucap syukur bahwa Bapa, bahwa meskipun keterbatasan kami, Engkau melihat kami sampai pada hari ini, bahwa kami dibenarkan karena iman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita berterima kasih kepada Bapak Yoni untuk firman Tuhan, kita telah disegarkan. Saudara terkasih, saat ini bagi saudara-saudara yang belum sempat memberikan persembahan persepuluhan sabat lalu, boleh ditaruh di pundi-pundi persembahan untuk kita berikan kepada Tuhan. Dapat juga melalui QRIS yang ada kodenya di hadapan saudara. Baik, kita akan bangkit berdiri. Mari semua bangkit berdiri, kita akan bersuka cita menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Marilah Bersuka Cita. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Marilah bersuka cita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita akan Dia akan ribut.
bersukacita. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang sayang. Kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu, berkat sukacita dan damai sejahtera yang diteguhkan oleh firman kebenaran datang dari nafas Tuhan. Terima kasih atas pembenaran oleh iman. Terima kasih kami meminjam iman Sang Kasih Karunia, yaitu Yesus Kristus. Iman Yesus yang diperhitungkan kepada kami, menutupi semua cacat celah, kelemahan, ketidakmampuan kami, yang sepatutnya kami terhakimi, terhukumi, menderita dan binasa, tapi semua dibungkus, diletakkan ke pundak Yesus Kristus. Cinta yang abadi ini tidak dapat kami temukan di jagat semesta manapun, kecuali di bumi ini. Bumi yang telah jatuh ini telah diselamatkan jauh sebelum kejatuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami harus pelihara cinta abadi Tuhan di setiap desah nafas kami dan detak jantung kami. Itu sebabnya kebenaran firman yang telah dinyatakan Bapak Yoni Prasetya Tomo, meteraikan di dalam rohmu, meteraikan Tuhan ke dalam jiwa, ke dalam roh kami, agar kami pulang membawa berkat ini berkuasa, mendatangkan segala berkat rejeki yang berkelimpahan, membawa peruntungan, membawa kesehatan, membawa perlindungan, membawa keselarasan semesta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Yoni telah menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah firman ini bagaikan benih yang jatuh ke tanah hati yang baik, yang akan bertumbuh, berkecambah dan berbuah menjadi pohon-pohon kehidupan. Sehingga siapapun orang datang ingin selalu duduk di bawah rindang sejuknya pohon kehidupan kami dan memakan manisnya buah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Yoni Prasetya Tomo. Anakmu ini telah mewartakan kasih karunia Tuhan, telah mewartakan Injil kabar baik. Berkatilah dia selama-lamanya. Berkatilah hidupnya, rumah tangganya, istrinya dan keturunannya nanti. Berkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangannya. Dan biarlah Engkau jadikan dia saluran berkat, pewarta Injil keselamatan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat Tuhan dalam kelimpahan. Berkati mulai dari anak kecil sampai kepada orang tua yang telah lanjut usia. Berkatilah anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Berkatilah dengan malaikat-malaikat pelindung yang tidak kelihatan. Jaga langkah kaki mereka. Tuntun tangan mereka. Berkati mereka kemanapun mereka pergi menjadi berkat. Semua fasilitas yang diberikan orang tuanya benar-benar memberikan kekuatan kepada mereka. Mengasah karakter mereka. Anak-anak kami akan menjadi anak yang berprestasi, berkreasi di dunia pendidikan dan di mana saja. Dan berilah masa depan yang indah dan bahagia kepada semua anak-anak jemaat ini. Anak-anak remaja dan yang sudah dewasa, berilah mereka masa depan yang indah bahagia. Berkatilah setiap pekerjaan tangan mereka. Berkatilah prestasi mereka. Semua yang bekerja, berilah pekerjaan yang baik. Tanggung jawab yang semakin besar. Kedudukan yang semakin tinggi. Angkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Bagi mereka yang sedang mencari jodoh, berilah jodoh yang baik.
yang takut akan Tuhan, yang setia pada kebenaran, dan yang akan mengasihi mereka untuk selama-lamanya. Berkati setiap suami istri, bapak ibu, ikat selalu dengan kasih mesra di dalam rumah tangga yang diberkati Tuhan. Berkatilah mereka untuk selalu sanggup melepas maaf dan pengampunan. Itu sebabnya ingatkan mereka tentang cinta mula-mula ketika Tuhan mempertemukan mereka. Agar kekuatan cinta itu dapat menghapus setiap kesalahan dan menutupi setiap kekurangan. Mereka sanggup saling memberi, mereka sanggup saling mengasihi, setia selama-lamanya. Bukalah tingkap langit, curahkanlah berkat berlimpah bagi setiap rumah tangga. Kepada suami istri yang bersatu hatinya, bukakan lebar-lebar pintu berkat-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Dan biarlah mereka menikmati setiap pekerjaan tangan mereka, usaha tangan, dagang, niaga, bisnis, dan semua mata pencarian apapun. Aku berdoa, beri mereka hikmat-Mu, Roh-Mu yang kuat untuk menggunakan semua berkat itu menjadi berkat bagi hidup mereka, hidup orang lain, terutama bagi pelayanan Injil di jemaat Tuhan ini. Dan lihat, semakin mereka memberi, semakin mereka menabur, mereka pasti akan menerima kelimpahannya. Biji pohon kehidupan mereka pasti akan bertunas, berbuah, membawa berkat-berkat yang lebih besar lagi dimanapun mereka telah menaburnya. Berdoa khusus Tuhan. Bagi orang tua kami yang telah lanjut usia, opa, oma, kakek, nenek, opung doli, opung boru. Jaga baik-baik mereka. Buat mereka bahagia, sehat senantiasa. Dan beri kami kuasa untuk berbakti pada orang tua kami. Agar lanjut usia kami, lanjut usia orang tua kami. Dan kami semua diberikan damai sejahtera, kelimpahan dalam berkat-berkat Tuhan. Berdoa bagi semua yang telah mengalami penderitaan, kesusahan, letih, lesu, kelemahan, kegagalan, ketakutan, ketidakadilan, penderitaan apapun. Kami mau bungkus semua ini dan letakkan ke pundak juru selamat kami, Yesus Kristus namanya. Dan biarlah semua beban kami diangkat. Sekarang kami telah hidup dalam kelegaan, ketenangan. Ibadah-ibadah kami diterima oleh Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat-Nya dalam kelimpahan. Dan biarlah semua kesusahan kami berganti menjadi kenikmatan. Kelemahan kami menjadi kekuatan. Kegagalan kami menjadi kesuksesan. Keterikatan kami menjadi pembebasan. Keputusasaan kami menjadi harapan. Karena kami tahu hari ini telah menjadi hari lawatan Tuhan. Hari perjumpaan kami dengan Yesus. Hari berkat, sukacita, dan damai sejahtera turun dari tempat yang maha tinggi. Ku angkat tanganku sebagai simbol yang kelihatan. Demikianlah kiranya tangan Tuhan ditumpangkan atas umat-Nya. Kami siap menerima berkat-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kasih karunia. Yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai dan sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama. Ajaib Tuhan,
Terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua, baik tamu-tamu kami yang telah datang ke Jemaat TFC. Mari datang kembali untuk sahabat-sahabat berikutnya. Ada pengumuman dari pendeta? Silakan. Saudara tahan 2 menit sebelum kita makan siang. Sekretaris jemaat saya panggil, kita konferensi sejenak. Bagi seluruh anggota jemaat, kita mau mendengarkan pembacaan perpindahan dari beberapa saudara-saudari kita. Ibu Melva. Selamat sahabat untuk kita semua. Baik, sehubungan dengan adanya permohonan perpindahan keanggotaan dari Jemaat Bendungan Hilir ke Jemaat TFC, dan majelis telah mengusulkan dalam rapat majelis untuk dikonferensikan di Jemaat TFC. Untuk dikonferensikan di Jemaat TFC, yang pertama permohonan perpindahan dari Saudara Tommy Gultom, sudah hadir juga bersama dengan kita, dan juga Saudari Lusti Balenguru. Boleh berdiri? Ya, ini dia ya. Dan diusulkan pada sahabat ini untuk dikonferensikan ke jemaat The Forgiven Church. Terima kasih. Telah dibacakan usulan ini. Bagi saudara-saudara mungkin yang ada perbincangan atau sesuatu yang disampaikan, sampaikanlah kepada kami setelah nanti ibadah ini. Kepada saya pendeta maupun penatua. Sekali lagi welcome saudara-saudari yang telah dibacakan namanya. Tuhan memberkati kita. Kita akan bersalaman di depan ini dan menuju tempat makan. Tuhan berkati. Sekali lagi saya boleh panggil Ibu Sekretaris kita jemaat, Ibu Sekretaris jemaat kita. Berbalik, maju ke depan, didampingi oleh suami mungkin. Kita akan nyanyikan Happy Birthday. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Apa atau ada lagi yang berulang tahun dalam minggu ini? Tidak ada ya? Oke, baiklah. Sebenarnya ada Dinda sebenarnya di grup ya, tapi gak hadir hari ini ya. Tapi tetap nanti kita doakan. Anes juga ya. Ada Anes, ada Dinda. Baik. Udah. Oh iya, Ci Evi. Oh udah kemarin, pas sahabat kemarin. Udah, pengen 2 kali ulang tahunnya. Ya Grace, kita nyanyikan ya, Happy Birthday. Silakan didampingi Bapak Sianipar untuk istri tercinta. Wah, ulang tahun hari ini ya Bu, kemarin ya. Panjang umurnya di tangan kanannya. Kita boleh bangkit berdiri, kita semua berdoa untuk Ibu Melva. Oh. Panjang umurnya di tangan kanannya. Panjang umurnya di tangan kanannya. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kemuliaan selama-lamanya. Sekali lagi, panjang umurnya. Panjang umurnya di tangan kanannya. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kemuliaan. Baik, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami turut dalam kebahagiaan saudara kami, itu Melva, yang telah Tuhan tambahkan 1 tahun usianya dalam minggu ini. Seiring bertambah usianya, kiranya bertambah segala berkat terbaik untuknya. Hikmatnya, kesehatannya, pekerjaannya, kasih sayangnya, dan rumah tangganya. Biarlah Tuhan akan menyertai dia seumur hidupnya. Bersama suaminya John, biarlah mereka tetap menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Berikanlah kebahagiaan mereka berlimpah. Bukakanlah rahimnya. Berilah kepada mereka anak yang akan menjadi pelengkap, penyempurna cinta kasih mereka.
Karena kami tahu tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan tiada mustahil bagi Tuhan tentunya. Biarlah seluruh kehidupan mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan merayakan kebahagiaan kami dalam ibadah persekutuan ini. Kami akan makan dan minum bersama. Maka berkatilah semua makanan minuman yang telah disediakan ibu-ibu yang berkemurahan. Berkatilah menjadi darah dan daging kekuatan dan kesehatan. Biarlah Tuhan juga akan menambahkan berkat-Mu kepada semua yang telah mengulurkan tangan kasih-Nya. Terus tambahkan berkat rezeki-Mu kepada mereka. Tiada pernah lelah dan bosan mereka untuk menjadi berkat. Kami berdoa juga semua bagi yang berulang tahun yang belum sempat datang hari ini. Ada Dinda, ada Anesia, dan mungkin yang lain juga tamu-tamu kami. Biarlah kasih sayang Tuhan juga abadi buat mereka. Berlimpah dan tiada berkeputusan. Biarlah Tuhan akan mendengarkan harapan dan keinginan mereka. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, terberkatilah mereka selama-lamanya. Sempurnalah sukacita kami. Kami sampaikan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Amin. Silakan berdiri di sini. Kita akan bersalam-salaman saudara. Sambil kita menyanyikan lagu. Nah. God bless you.